Selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Dialog Publik TVRI di kesempatan kali ini, Selasa 14 Juni 2022. Dan saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan pada kesempatan dalam Dialog Publik di kesempatan hari ini, kita akan berbicara berkaitan dengan antisipasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini kita sedang diperhadapkan dengan anomali cuaca yang sering berubah, dan juga kita tahu bersama bahwa bencana alam sering terjadi juga di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk membahas topik ini, saudara, telah hadir bersama saya di studio dua orang narasumber saya. Saya akan langsung perkenalkan. Yang pertama, Bapak Margiono. Beliau adalah Kepala Geofisika kelas 1 Kupang, juga selaku Koordinator BMKG NTT. Selamat petang, selamat datang Bapak. Selamat siang, selamat datang kembali Bapak. Dan narasumber saya yang kedua ini sudah beberapa kali bersama kita, Bapak Ambrosius Kodo. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, juga PLT Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Selamat petang, selamat datang Bapak. Selamat petang, salam tangguh. Salam tangguh, oke. Dan kurang lebih 60 menit ke depan, saudara, kita akan berbicara dengan dua orang narasumber saya ini. Dan mungkin kita langsung saja ya, Pak Ambros dan juga Pak Margi. Ya. Kalau kita bicara berkaitan dengan antisipasi bencana di Nusa Tenggara Timur, di awal saya katakan bahwa Nusa Tenggara Timur kita di tahun 2020-2021 kita sering sekali dilanda oleh bencana alam. Nah, mungkin karena kebetulan Bapak adalah Kepala Geofisika, kita mungkin lebih sedikit mengarah ke kegempaan kaitan dengan klasifikasi yang kita ingin dapatkan informasi dari Bapak kaitan dengan kegempaan tadi. Mungkin dapat di awal ini Bapak bisa mungkin menceritakan kepada kita, apakah setiap hari di Indonesia ini terjadi gempa, Pak? Selamat siang Pak John. Yeah. Setiap hari itu di Indonesia hampir ratusan gempa terjadi. Kalau terutama untuk gempa-gempa yang kekuatannya di bawah 2, itu hampir, kalau kita gabung dari Sabang sampai Merauke itu hampir ratusan kali. Mungkin kalau wilayah NTT sendiri itu setiap hari ada saja mungkin hampir puluhan kita mengalami gempa dengan kekuatan di bawah 2. Memang kalau gempa di bawah 2 biasanya kita tidak bisa merasakan. Itu tidak bisa kita rasakan. Tidak bisa merasakan, tapi alat kami mencatat itu banyak sekali mencatatnya. Kenapa sampai setiap hari itu terjadi gempa, Pak? Karena kita ini terutama wilayah Indonesia kan dikelilingi, kalau dilewati ada masuk dalam ring of fire, Pak ya. Dan ada tiga lempeng yang memicu terjadinya pergerakan patah-patahan itu. Lempeng yang di Indo-Australia, Indo-Asia, dan lempeng Pasifik. Selain lempeng-lempeng itu juga pemicu daripada gempa-gempa yang lokal itu biasanya diakibat dari patahan. Di wilayah NTT sendiri itu ada sekitar 7. Dulu kita punya ada 7 patahan yang aktif di yang sudah ada namanya di wilayah NTT tersebut. Tapi sekarang ada tambah satu lagi yang ada di wilayah Laut Flores. Namanya patahan Kalautoa itu yang berada di Laut Flores bagian utara itu. Itu adalah salah satu patah-patahan yang dapat memicu terjadinya gempa bumi. Selain itu ada juga banyak patahan-patahan yang sampai saat ini belum ada namanya itu. Yang sudah ada namanya, yang sudah dipetakan dan sudah ada namanya itu ada sekitar 8 patahan. Seperti ada patahan Flores, Bek Atras, patahan Semal, patahan Sumba, patahan Timur, patahan Bondowastus, dan patahan Sapi. Jadi NTT sendiri itu dikelilingi oleh sekitar 8 patahan aktif yang baru diberikan nama, Pak ya. Yang lain-lain ada patahan-patahan yang lokal yang belum ada namanya sampai saat ini. Nah, kalau tadi digambarkan ada 8 patahan, dari 7 patahan menjadi 8 terbaru, satu yang terbaru. Seberapa gentingkah NTT
kalau bisa dari kacamata geofisikanya, apakah ini kita sudah berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan karena gempa ini kan tidak bisa diprediksi tidak gempa, Pak? Sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi atau para ahli yang dapat memprediksi kapan terjadinya gempa. Jadi belum ada. Bisa. Nah, bisa digambarkan dari 8 patahan ini yang paling berbahaya di patahan mana sih, Pak? Semua sih bisa berbahaya, Pak. Tergantung kekuatannya aja. Kapan pemicunya itu apa, semua sangat berbahaya. Seperti di Laut Flores itu, sebagian backyard thruster Laut Flores itu yang pernah kita alami adalah tsunami tahun 1992. Sekitar tanggal 14 Desember 1992 yang menimbulkan banyak ratusan orang meninggal dan beberapa ratus orang yang hilang serta banyak korban material dan harta benda. Kemudian kita lihat lagi Pulau Alor dalam 2 tahun itu sekitar dalam 2004 sama 2009 merupakan terjadi gempa, Pak, ya, dalam waktu dekat. Yeah. Padahal sebelum 2004 kita belum punya data itu gempa alornya itu. Tapi 2004 dia memicu gempa darat yang menimbulkan banyak korban dan rusak bangunan, Pak, ya. Kemudian kita tidak tahu tiba-tiba 2009 terjadi lagi gempa alor itu. Ya menimbulkan kerusakan juga. Nah, itu dari 2004 sampai 2009 itu 5 tahun. Tapi sampai sekarang belum ada lagi, Pak. Jadi kita tidak dapat prediksi, tidak ada namanya siklus ataupun 5 tahunan, 10 tahunan, tidak ada. Tapi memang kalau dia sudah patah, biasanya patahan itu mencari keseimbangan. Jadi keseimbangan setelah seimbang nanti karena itu patahan mengalami tekanan dari dalam bumi yang menimbulkan pergerakan sehingga patah itu akan lagi patah-patah lagi. Sampai suatu saat patahan itu tidak dapat menerima lagi patahan sehingga dia akan melepaskan energi. Kalau menurut historis, menurut pengalaman, menurut catatan sih biasanya kalau kita tahu daerah tersebut daerah yang rawan terhadap gempa bumi, tapi kita sering mengalami gempa-gempa kecil, patahan-patahan kecil, dirasakan kecil, itu lebih baik daripada kita tahu daerah tersebut adalah rawan terhadap gempa bumi, tapi tidak pernah merasakan gempa bumi. Oh, itu lebih bahaya? Iya, Pak. Karena apa? Karena seolah-olah itu disimpan energinya. Tapi kalau dia terjadi gempa kecil, dia dilepaskan energi sedikit-sedikit. Contohnya seperti kita diri di papan diri. Kalau kita papan diri, tiba-tiba kita diri, tiba-tiba bunyi krek, jatuhnya agak lebih enak. Tapi kalau tiba-tiba patah, beban kita tiba-tiba beras, patah kencang gitu. Ya seperti itu. Jadi ya menurut catatan kami secara Pak ahli juga bilang bahwa lebih baik dia melepaskan energi dikit-dikit daripada menyimpan energinya yang sewaktu-waktu jika terjadi sewaktu-waktu patahan lempeng itu tidak dapat menahan lagi tekanan, dia akan menimbulkan energi yang sangat besar. Ya. Nah, Pak Mardi, tadi Bapak katakan bahwa nanti sebelum saya ke Pak Amros, Bapak katakan bahwa BMKG sampai hari ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kegempaan itu atau bisa diprediksi kapan terjadi gempa itu sampai hari ini belum ada alatnya. Nah, berkaitan dengan mitigasi, tentu ini akan ada kerja keras dari BPBD sebagai kalaknya. Tapi maksudnya begini, Bapak, bagaimana BPBD mau bekerja memitigasi sementara belum ada peringatan nih dari BMKG? Kalau misalnya kaitan cuaca, ada peringatan dini cuaca segala macam. Tapi kegempaan ini belum ada. Nah, kita berusaha untuk memitigasi supaya tidak ada korban jiwa, korban harta benda. Tapi di sisi lain ini belum ada alatnya. Ini gimana sih, Pak? Yang perlu masyarakat ketahui bahwa kita hidup di daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Biasanya kalau historis di situ pasti akan terjadi lagi di situ. Entah kapan kita tidak tahu. Yang penting kita sudah mitigasi kepada masyarakat bahwa sewaktu-waktu kita akan mengalami gempa bumi dan tsunami di daerah kita. Gitu. Jadi memang tidak bisa prediksi, Pak. Tapi kita sudah tahu bahwa gempa itu akan terjadi di situ-situ aja, tidak akan pindah misalnya. Misalnya di daerah. Jadi dia tidak akan berpindah, Pak? Berpindah. Okay. Artinya gini, gempa itu terjadi di daerah patahan-patahan, Pak. Di daerah pertemuan lempeng, di daerah patahan, tapi di daerah lain tidak akan terjadi karena daerah tersebut tidak ada sumbernya, sumber pemicunya atau patahannya di daerah tersebut tidak ada. Tadi tidak akan terjadi gitu di situ. Tapi di daerah tersebut dia akan terjadi.
Seperti di Alor, pernah terjadi 2004, pasti akan terjadi lagi 2009 kan. Mungkin akan terjadi lagi kapan kita tidak tahu. Tapi pasti akan terjadi lagi karena di situ memang gempa pasti terjadi di situ aja Pak, tidak akan pindah kemana-mana. Sumber-sumber pemicunya di Alor akibat dari patahan wetan, di Pulau Timur di Atambua dan dari patahan timur, di Flores sumbernya dari back atras Flores gitu, dan lain di Labuan Bajo berasal dari Sapi, patahan Sapi dan lain. Ini pemicu di situ. Tapi kalau untuk jadi kita mitigasi kepada masyarakat, memahami pada masyarakat bahwa ayo kita sekarang ini tinggal di daerah rawan bencana, tapi kita tidak perlu takut. Kita mitigasi masyarakat. Bagaimana cara menyelamatkan diri terjadi gempa bumi? Bagaimana menyelamatkan diri jika terjadi tsunami? Baik. Nah, ini saya ke Pak Amros. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Margi berkaitan dengan kita punya 8 patahan nih Pak. Dan sampai hari ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kapan terjadi gempa. Nah, dari sisi mitigasi, apa yang dilakukan BPBD terhadap hal yang sudah disampaikan ini? Ya, baik. Terima kasih. Memang teman-teman BMKG di dalam penanggulangan bencana itu berada di sektor hulu. Mereka yang memberikan peringatan dini dengan kajian-kajian ilmiah dan lain sebagainya. Dan memang mereka yang punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Nah, terkait dengan gempa yang akhir-akhir ini memang cukup yang membuat warga NTT juga agak resah dengan informasi dari BMKG terkait dengan patahan baru di Kalautoa itu. Tetapi yang paling penting bagi kita warga masyarakat NTT itu kita tahu bahwa kita tinggal atau kita hidup di wilayah NTT, wilayah yang indah, tetapi kita juga tinggal di wilayah yang terberikan dengan potensi bencana yang juga hebat gitu. Antara lain kita berada di daerah dengan ancaman bencana yang dipicu oleh gempa bumi. Berdasarkan informasi-informasi dari teman-teman BMKG, kemudian kita melakukan mitigasi, kesiapsiagaan. Antara lain pada saat tidak terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan? Mulai dari perencanaan pembangunan, bagaimana memastikan misalnya di wilayah-wilayah yang di pinggir pantai, kemudian dengan ketinggian kurang dari 17 meter, itu warga masyarakat itu harus tahu bahwa mereka setiap saat harus bisa melakukan evakuasi mandiri. Tugas pemerintah menyampaikan itu. Kemudian pemerintah daerah memastikan jalur evakuasi. Itu aman dan diketahui oleh warga masyarakat. Kemudian pemerintah juga menentukan titik evakuasinya. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setelah mendapat informasi dari BMKG? Kita melakukan yang namanya membuat rencana kontingensi terhadap bencana gempa bumi yang bisa memicu tsunami, gempa bumi sendiri dan tsunami. Lalu dengan rencana kontingensi ini kita memetakan potensi bencananya, kemudian berdasarkan data kita skenario kan dia punya kejadiannya, lalu kita petakan sumber daya dukungan dalam rangka penanganan itu. Lalu kemudian berdasarkan rencana kontingensi kita susun, kemudian dengan beberapa pihak yang terlibat di dalam itu dengan tugas-tugas semua sudah diatur dalam klaster kesehatan, klaster pengungsi dan seterusnya. Kemudian kita menguji rencana kontingensi itu dengan melakukan gladi ruang dan gladi posko. Sebagai misal kita di cuaca ekstrim kemarin kita sudah melakukan gladi ruang dan gladi posko. Nah sekarang pemerintah provinsi NTT melalui BPBD dengan dukungan program siap siaga sedang mendorong penyusunan rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami. Hari Jumat yang akan datang kita dalam rangka melengkapi itu kita akan melakukan pertemuan dengan ahli geofisika untuk kita mendapatkan masukan-masukan terkait dengan rencana kontingensi yang akan kita buat. Lalu setelah kita uji rencana kontingensi itu kita siap, kita legalkan. Kemudian setelah dengan rencana kontingensi itu kita harapkan dengan ancaman atau dan potensi bencana ini, baik dari kami dari pemerintah provinsi juga akan merencanakan gladi dan simulasi yang masif, dan itu juga kita harapkan pemerintah kabupaten kota menindaklanjuti itu juga melakukan gladi dan simulasi. Kemudian pada spot-spot yang
rawan atau rentan apabila terjadi gempa bumi dan bisa memicu tsunami. Kita memang kemarin sempat terganggu dengan informasi dari BMKG, tapi tidak apa-apa. Orang merasa terganggu, kemudian orang mencari tahu ini ada apa sih. Lalu kemudian bisa menimbulkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Itu. Sehingga ini saya kira yang bisa kita kerjakan untuk dalam rangka mengurangi risiko. Bencana kita tidak bisa, seperti gempa bumi, tsunami, kita tidak bisa prediksi. Tidak bisa prediksi dan kita tidak bisa hentikan atau tidak bisa kita halangi. Yang bisa kita lakukan adalah pengurangan risiko. Dengan apa? Mendorong manajemen penanggulangan bencana berbasis personal. Manajemen penanggulangan bencana berbasis personal ini kita dorong kepedulian warga terhadap keselamatan diri. Karena berdasarkan pengalaman dari Jepang, itu 95% penduduk yang selamat karena bencana alam itu karena menolong dirinya sendiri dan ditolong oleh komunitas di mana dia berada dan juga oleh orang yang lewat. Sementara oleh regu penolong dan pemerintah 1%. Oleh karena itu manajemen penanggulangan bencana berbasis personal ini kita harus dorong. Kepedulian warga ini kita dorong bahwa dia sadar bahwa dia tinggal di daerah yang rawan dengan potensi bencana. Jadi paling kurang masyarakat harus tahu dulu bahwa posisi dia berada pada daerah rawan bencana, entah itu nanti gempa bumi, tsunami atau longsor dan lain sebagainya. Paling kurang masyarakat harus sadar dulu itu. Nah, berkait Pak Margi, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kalak BPBD tadi, sedikit meresahkan berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG kaitan dengan patahan terbaru Kalatoa tadi. Bisa diinformasikan ke kita seperti apa, Pak? Kalatoa itu kan gempanya berada di patahannya berada di wilayah utara Laut Flores, Pak ya, di antara Pulau Flores. Sebetulnya waktu pemicu pertama itu patahan Flores yang pertama itu yang mungkin sumber gempa yang menyebabkan tsunami tahun 1992 itu. Yang ternyata waktu yang kedua ini kita waktu dapat hasilnya lokasinya nggak jauh dari situ. Tapi kenapa kok setelah dianalisa kami dengan data-data, dengan pemodelan dan lain-lain tidak terjadi tsunami. Ternyata di situ setelah dapat 7,4 sekali kekuatan 7,4, tapi di situ terjadi sumber-sumber gempa lagi. Terjadi gempa-gempa susulan banyak sekali di situ. Sehingga para ahli menemukan bahwa ini sumbernya beda dengan yang lain, yang pertama. Jadi diambahkan lagi patahan baru lagi di situ. Kalau kemarin terjadinya sama seperti tahun 1992, patahannya sama, ya kemungkinan bisa terjadi tsunami. Kemungkinan kalau sumbernya sama yang berasal di patahan yang pertama tahun 1992 itu, patahan Flores Back Earth itu. Tapi ini baru lagi patahannya. Berarti itu beda lagi, Pak. Tapi kalau dia kan para ahli mengingatkan bahwa daerah Flores ini memang bisa menimbulkan tsunami jika kekuatannya di atas segini. Tapi kok ini tidak menimbulkan tsunami? Berarti sumber pemicu gempanya beda lagi patahannya nih. Nah, ini juga saya ingin dapatkan informasi dari Pak Margi. Untuk gempa, berapa skala Richter yang bisa menyebabkan tsunami, Pak? Sekarang para ahli mengatakan 6,5. 6,5. Sekarang kita tidak menyebutkan skala Richter lagi, Pak, tapi 6,5 aja. Tidak ada skala Richter lagi. Oh, tidak ada skala Richternya. Jadi tapi tergantung patahannya. Iya. Jadi pemicu, jadi gini, tsunami terjadi jika pertama kekuatan gempa itu 6,5. Pusat gempa di dasar laut, kedalamannya juga mempengaruhi juga. 40 km maksimal, dangkal. Terusnya yang terakhir, yang kita tidak bisa melihat secara utuh adalah bentuk patahannya. Makanya kemarin itu yang 7,4 kita belum punya itu patahan bentuknya. Masih strict slab itu. Tapi kalau yang pemicu tahun 92 vertikal, Pak. Makanya waktu dapat data 7,4 kita punya 100.000 pemodelan, Pak. Seluruh Indonesia itu ada 100.000. Di komputer yang ngitung semua itu, Pak. Nanti dapat komputer, kita cuma mendiseminasikan, dari komputer mengatakan bahwa itu harus memberikan diseminasi tentang potensi tsunami. Kita keluarkan. Karena kita belum punya alat yang dapat mendeteksi dari
Nanti kalau sudah terjadi baru kita bisa pakai probability medicine untuk melihat bentuk patahannya seperti apa. Nah, kalau patahan tadi, patahan Kalatoa itu berada di sekitar Flores bagian mana, Pak? Bagian utara, Pak. Jadi Pulau Flores di bagian utara. Antara Flores dengan Sulawesi itu, Pak. Di situ antar situ. Sebetulnya kemarin kalau itu patahan yang lebih banyak dampaknya di daerah Sulawesi. Pulau Selayar, Pak ya. Ya, betul. Pulau Selayar itu paling banyak dampaknya ke sana. Cuman ya kita mohon maaf nih, kita karena trauma di tahun 1992, ini gempa 7,4, kita fokusnya di Flores. Ini kan trauma itu 92 kan kita pernah terjadi tsunami tahun 90 sangat besar. Betul. Makanya waktu 7,4 kita warning semua, emang warning sudah keluarkan BMKG. Karena apa? Karena memang sudah harus wajib mengeluarkan. Ya alhamdulillahnya saya lihat bersyukurnya kami di BMKG bahwa masyarakat setelah menerima informasi itu banyak melakukan evakuasi sendiri, Pak. Tanpa diperintah mereka sudah mendapat informasi dari BMKG, mereka secara sendiri mandiri melakukan evakuasi. Nah, berkaitan dengan mungkin Pak Amros dan juga Pak Margi, mungkin bisa nanti kalau misalnya banjir, tentunya masyarakat dihimbau untuk mencari titik amannya. Nah, kalau gempa ini kan misalnya kita evakuasi diri ke misalnya ada jalur-jalur evakuasi yang sudah disiapkan untuk tsunami atau apa gitu. Tapi maksudnya untuk gempa sendiri, kita mau melarikan diri kemanapun ini akan kita akan kena dampak juga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi gempa? Misalnya tadi Pak Margi katakan Pak Amrus bahwa 6,5 itu sudah memicu adanya tsunami. Apa yang harus dilakukan, Bapak? Ya, jadi baik kalau terjadi gempa bumi, yaitu kita sedapat mungkin ya kalau misalnya kita di dalam ruangan itu kita bisa melindungi diri, kepala kita jaga dengan apapun, kursi di bawah meja kita bisa ada di situ, atau kursi yang kuat kita bisa tutup kepala kita. Yang penting kepala ini dijaga. Kalau tidak kita bisa merapat ke tiang, berdiri saja di tiang atau di tembok. Untuk apa? Untuk supaya kita terhindar dari reruntuhan bangunan. Lalu kalau setelah gempa itu berhenti, segera bergerak keluar ke tanah lapang supaya kita tidak ditimpa oleh reruntuhan. Itu bisa kita lakukan. Kemudian yang berikut, kalau misalnya terjadi tsunami, itu biasanya ya di Jepang itu terakhir itu 17 meter ya Pak, 17 meter. Kalau kita di atas ketinggian 20 meter sebenarnya sudah safe itu, sudah safe. Jadi kalau kita pastikan kita ada di ketinggian itu, sehingga kalau ada peringatan ada gempa, contoh 14 Desember itu luar biasa penduduk di Flores itu melakukan evakuasi mandiri. Saya ketika itu bersyukur ternyata warga sudah sangat sadar untuk melakukan evakuasi mandiri. Saya kira ini kemajuan. Ini bagian dari yang kita dorong yang namanya manajemen penanggulangan bencana berbasis personal. Karena apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, BMKG, BPBD atau lembaga mitra lainnya dalam rangka mengurangi risiko. Kalau warga tidak terlibat, tidak peduli, kita akan sia-sia. Korban akan tetap banyak. Prinsip pengurangan risiko bencana adalah kita menekan seminimal mungkin korban. Kalau bisa zero victim. Tapi kalau terpaksa harus ada korban, seminimal mungkin. Nah, untuk mengurangi korban supaya zero atau seminimal mungkin, kita butuh partisipasi warga masyarakat. Nah, itu yang bisa kita lakukan, kita dorong ini. Dan peran-peran komunitas. Sekarang lembaga agama begitu luar biasa terlibat. Gereja-gereja dan lembaga-lembaga agama lain itu terlibat dalam rangka membangun kesadaran warga. Pertama, dia tinggal di wilayah rawan bencana. Lembaga-lembaga keagamaan, misalnya kalau di Katolik ada kelompok umat basis, ketua KUB-nya harus tahu bahwa wilayah KUB ada potensi bencana apa. Oh banjir, ada longsor, dia harus tahu. Itu dari lembaga agama, RT harus tahu. Lalu kemudian semua ini bisa terorganisir di kabupaten, diorganisir dalam satu media komunikasi yang berbasis masyarakat yang muda. WA Group misalnya. Begitu dapat peringatan dari BMKG, BPBD teruskan ke kecamatan, desa, kelurahan, teruskan ke warga. Bisa juga menetapkan dengan cara-cara sesuai dengan kearifan lokal untuk memberikan isyarat. Lonceng gereja misalnya, atau tiang listrik. Lonceng gereja misalnya kita sepakat, kalau ada ancaman bencana, loncengnya seperti apa, berapa kali. Tergantung warga lokal. Nah, Pak Ambrus, artinya bahwa kita bicara pengalaman tahun kemarin yang terjadi ketika kita terjadi seroja. Mungkin kebetulan saya tinggalnya juga di daerah pesisir di sekitar Osapa. 2 hari kemudian kita digemparkan dengan
ada pemberitaan bahwa akan terjadi tsunami. Nah, berkaitan dengan evakuasi diri dan keluarga ini menjadi penting tadi Bapak katakan. Tapi maksudnya begini Bapak, karena mungkin kita juga tidak terlalu paham atau mungkin kita tahu titik aman itu ada di mana, titik kumpul kita harusnya ada di mana, tapi secara berbondong-bondong. Nah, tsunami tidak terjadi, tapi karena kita panik Bapak, jadi kita juga celaka hanya karena kepanikan tadi. Nah, untuk melihat itu apa yang harus dilakukan ini Bapak? Pak John, ini kita warga masyarakat semua, kita harus tahu sumber informasi yang boleh kita jadikan rujukan. BMKG itu lembaga yang memang terkait dengan cuaca, kegempaan, iklim, itu BMKG. Mereka yang boleh merilis peringatan dini. Jadi kalau ada peringatan dini kita cek dari mana sumbernya. BMKG itu sudah luar biasa juga dengan media yang bisa diakses warga setiap saat. Kita cari situ. Lalu kemudian kalau bukan dari BMKG tidak usah panik. Dan kalau bukan dari BMKG pun kita dapat diamkan saja itu informasi. Jangan disebarkan. Nah, itu prinsipnya. Kalau ada informasi terkait peringatan dini, cari tahu dulu dari mana sumbernya. Bisa konfirmasi ke BPBD, konfirmasi ke BMKG. Kalau bukan dari itu, diam dan tenang saja. Jangan menyebarkan itu, karena begitu Anda menyebarkan informasi bohong itu, Anda menjadi penyebab apabila terjadi kepanikan. Nah, ini saya kira penting juga dalam rangka itu, di samping peduli pada keselamatan diri, peduli juga pada keselamatan orang lain. Menyebarkan informasi terkait bencana dan kebencanaan itu harus berdasarkan sumber yang sahih. Sumber yang memang punya kewenangan untuk itu. BMKG, kita harus merujuk ke situ. Kalau dari lain, abaikan. Seperti itu. Ya. Nah, kaitan dengan BMKG, artinya bahwa Pak Kala katakan bahwa sumber terpercaya itu adanya dari BMKG. Kita setuju itu, kita setuju karena apapun kita harus paling kurang memonitor informasi-informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Tapi ada mungkin informasi-informasi yang sempat meleset, Pak? Selama ini tidak ada, Pak. Selama ini tidak ada. Tapi biasanya kalau kami di gempa itu ada dengan updating. Karena apa? Karena kita dituntut selama 3 menit itu harus memberikan informasi. Padahal untuk mendapatkan data yang valid sekali, kita perlu data sensor seluruh yang banyak-banyak. Biasanya cuma 3 menit itu kita punya data sensor dari 13 sensor yang diterima. Jadi kita berikan info, tapi itu valid. Nanti hanya perbedaannya hanya sedikit aja. Sedikit aja, tapi tidak jauh menyimpang. Artinya kalau pusat gempanya di sini mungkin bedanya cuma sekilo. Sebetulnya tuh kalau perlu teman-teman tahu, masyarakat ketahui bahwa gempa itu bukan titik, Pak. Itu bidang sebetulnya. Gempa bukan titik? Bukan titik. Itu titik hanya menyatakan bahwa di wilayah tersebut. Jadi itu bukan titik seperti koordinat, tidak. Tapi dia bidang luas. Jadi pemicunya besar. Jadi luas gitu. Kayak tsunami kemarin di Aceh itu patahannya panjang. Cuman kan supaya memudahkan kita mengetahui bahwa daerah tersebut adalah gempa, sumber gempanya, iya kita buat titik koordinat itu. Sebetulnya itu bidang patahan di dalam itu, di dalam bukunya itu bidang patahan. Jadi perlu bahasa ketahui bahwa yang perlu bahasa pahami bahwa sampai saat ini belum ada gempa yang dapat diprediksi baik secara ilmu maupun teknologi. Kemudian tsunami terjadi kalau diawali dengan dipicu oleh adanya gempa bumi di dasar laut. Jadi jika ada isu tsunami, kapanpun terjadi isu tsunami, jangan dipercaya. Dari isu tsunami aja kita jangan percaya. Kenapa? Karena pemicu tsunami sendiri adalah gempa. Sedangkan gempa sendiri sampai saat ini belum bisa diprediksi, belum bisa ditentukan kapan itu terjadi. Jadi kalau ada masyarakat menerima informasi tsunami yang tiba-tiba menimbulkan tsunami, itu jangan dipercaya. Jangan dipercaya, oke. Karena pemicunya awal dari tsunami adalah gempa. Nah, Pak Margi, dalam kunjungan beberapa bulan yang lalu, Kepala BMKG ke Kota Kupang, itu sempat dibuatkan simulasi kaitan dengan tsunami. Nah, pemberitaan yang dilakukan oleh media ini bahwa menyampaikan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya yang ada di Kota Kupang harus siap siaga karena mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi tsunami dengan kekuatan tinggi gelombang yang sekian. Itu sempat dirilis dan terus terang kami yang ada di pinggir pantai ini cukup bukan tidurnya tidak nyenyak, Pak. Nah, kaitan dengan ini,
nanti saya ingin tanyakan mendapatkan informasi misalnya kaitan dengan nanti ada upaya yang dilakukan oleh Pak Kalak dan teman-teman di BPBD kaitan dengan mungkin tadi ya simulasi ketika kita menghadapi bencana, ketika ada titik kumpul dan lain sebagainya, orang kan wah ini ada apa lagi, ini ada apa lagi. Nah ditambah dengan pemberitaan pers yang masih belum dapat dipercaya itu bagaimana caranya untuk membuat masyarakat tetap tenang, jadi walaupun simulasi tetap berjalan tapi masyarakat tetap tenang. Jadi gini Pak, waktu kunjungan Ibu KBMKG memang khusus kunjungannya. Pertama melihat bahwa ini loh kita ingin melaporkan ke gubernur dan stakeholder terakhir terutama BPD mengatakan bahwa BMKG menemukan ini loh patahan baru di Kuala gitu ya, di Flores itu akibat dari kepada gempa bumi tanggal 14 Desember 2014 sampai 12 Desember 2021 kemarin. Hasil penelitian BMKG seperti Pak Ali seperti ini loh. Jadi kita berwaspada gitu. Artinya sumber pemicu dari Flores yang pemicu gempa bumi yang di backup Flores itu sekarang ada 2. Tadi di backup Flores, yang satu lagi di patahan Kuala itu. Yeah. Jadi ada 2. Hati-hati. Ini bisa 7,4 artinya kalau dia tidak titik Pak, jadi patahan itu panjang, bisa di sini sekarang, besok di sini bisa juga mendekati Flores bisa juga. Walaupun mungkin yang patahan yang terakhir itu tidak menimbulkan tsunami, tapi bisa mendambakan kalau dia jaraknya lebih agak dekat ke Flores, mungkin bisa menimbulkan kerusakan di wilayah Flores. Nah kemarin sumber gempanya lebih dekat ke wilayah Selayar, berarti pemicunya di daerah sana yang menimbulkan kerusakan. Itu salah satunya. Artinya memberikan informasi kepada gubernur dan pemerintah daerah sini untuk kesiapan terhadap bencana tersebut. Kemudian Ibu datang ke sini untuk melihat bagaimana hubungan kami dengan stakeholder terkait dengan pemerintah daerah. Kemudian juga kami melihat Ibu juga memberikan informasi tentang perakiraan musim. Mungkin kan NTT ini kita tahu bahwa NTT itu musim kemarau-nya sudah lebih duluan daripada daerah-daerah lain. Jadi memberikan informasi tentang puncak musim kemarau di wilayah NTT seperti apa, seperti itu Pak kunjungannya. Nah kebetulan kami punya peta tsunami. Kan Ibu KBMKG kalau ke daerah pasti dia akan melakukan menyusuri jalur tsunami. Nah kebetulan kami sudah punya peta rawan tsunami di daerah Kupang. Kita langsung praktikkan itu, menyusuri jalan. Kira-kira sudah ada rambu jalur evakuasi belum di sini dibangun? Oh sudah, kita lihat kendala apa selama jalur evakuasi itu, apa aja yang ada di situ. Apakah itu menghambat orang untuk jalan ke situ, melakukan evakuasi. Ada enggak orang di desa tersebut, ada orang tua kah yang perlu dilakukan evakuasi jika terjadi tsunami, dibantu evakuasi. Berapa waktu diperlukan masyarakat dari pantai ke tempat titik kumpul itu. Ya itu aja Pak, kita lakukan simulasi. Kita analisa seperti itu. Sama tidak yang dengan peta yang kita buat seperti itu. Nah, Pak Kalak, kaitan dengan tadi informasi tadi, apakah masyarakat harus mengetahui misalnya simulasi tadi saya katakan ya mungkin simulasi yang dilakukan oleh teman-teman di BMKG yang sempat dirilis oleh teman-teman wartawan dan sempat juga sedikit meresahkan ternyata bahwa ingin menyampaikan bahwa kita NTT ini berada pada daerah yang rawan bencana, ditambah lagi dengan kita menemukan BMKG menemukan satu titik baru, satu patahan baru. Nah, mungkin dari BPBD seperti apa sih Pak? Ya, jadi begini, kalau terhadap tsunami, yang pertama kita mendapatkan informasi, tapi kalau tsunami itu kan sebenarnya prinsipnya yang sangat rawan itu adalah mereka yang tinggal, kalau di Jepang itu terakhir kan 17 meter. Kalau kita di atas 17 meter sebenarnya aman. Tsunami. Tapi kalau gempa itu yang memang mau di atas ketinggian berapapun kita bisa kena dampak semua. Ya kan terjadi goncangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya kira informasi seperti itu penting. Sehingga masyarakat tuh dia tahu begitu. Oh ternyata saya selama ini tinggal di wilayah yang rawan terhadap bencana. Jadi itu harus diketahui oleh masyarakat. Ya, nah ketika terjadi misalnya terjadi musibah misalnya kita NTT kita kena dampak dari satu bencana alam Bapak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini BPBD? Ya, baik. Apabila kan kita di fase manajemen penanggulangan bencana dan 3 fase.
Pertama fase pra bencana. Di fase ini apa yang kita kerjakan? Kita melakukan yang namanya kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi. Nah, ini. Apabila nanti kalau misalnya toh terjadi bencana, maka kita ada di fase yang namanya fase bencana, fase tanggap darurat. Apa yang kita kerjakan? Pemerintah wajib segera membentuk posko tanggap darurat. Karena apa? Harus ada posko supaya semua pengendalian itu berpusat di posko. Komando ada di posko. Semua di posko. Di posko ini mengendalikan pemenuhan kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan dan hunian. Hunian baik itu hunian sementara atau huntara. Lalu kemudian apa? Kesehatan, pelayanan kesehatan dan juga pelayanan psikologi seperti trauma healing dan sebagainya. Itu semua kita lakukan dengan satu kendali dari posko. Supaya apa? Karena dalam keadaan darurat kita butuh satu kendali dari posko. Semua data dan informasi ke posko, semua keputusan menganalisis data dari yang masuk kemudian keputusan berdasarkan analisis data itu dari posko itu kemudian melakukan langkah-langkah baik itu evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kesehatan dan sebagainya, dan juga dampak psikologi. Itu kita harus lakukan di posko. Dan itu tadi prinsipnya, karena pada saat kedaruratan kita butuh ketegasan komando. Oleh karena itu kita harus ada posko tanggap darurat. Yang biasanya komando itu dipimpin langsung oleh kepala daerah. Kepala daerah lalu kemudian dalam pelaksanaan sehari bisa dilimpahkan kepada, kalau tingkat provinsi bisa dilimpahkan kepada Danrem. Tingkat kabupaten bisa kepada Dandim. Atau yang lainnya yang ada di, supaya bisa memegang komando, mengendalikan operasional di lapangan. Seperti itu. Nah, siapa saja yang terlibat Bapak? Ya, kita sebetulnya di posko itu sebetulnya semua yang sudah kita petakan, sesuai dengan sumber yang kita petakan pada saat kita menyusun rencana kontingensi. Jadi semua saja boleh terlibat. Siapa saja boleh terlibat? Boleh terlibat. Relawan silakan. Kemudian teman-teman mitra, lembaga-lembaga mitra. Itu kemarin di Seroja, itu nyatanya lembaga-lembaga mitra sangat membantu. Kemudian TNI Polri, kemudian perangkat daerah terkait. Semua saja boleh terlibat. Kenapa? Bencana itu urusan bersama. Apalagi pada saat penanganan tanggap darurat. Semua boleh terlibat. Orang boleh datang dengan sumber dayanya masing-masing. Apakah dia cuma mempunyai sumber daya manusia, ataukah dia mempunyai sumber daya bantuan logistik dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya, semuanya boleh. Tetapi terkoordinir di posko. Pos komando tanggap darurat. Supaya apa? Supaya distribusi sumber daya itu bisa diatur dengan baik. Kalau tidak, maka akan terjadi pada satu titik tertentu atau wilayah tertentu terjadi penumpukan sumber daya. Pada titik lain itu bisa terjadi kelangkaan sumber daya. Itu karena tidak terorganisir melalui posko. Relawan misalnya, mereka misalnya target grupnya mereka sudah tentukan, tidak apa-apa. Tetapi terkomunikasi ke posko. Supaya ketika misalnya kalau memetakan kebutuhan logistik oleh warga terdampak, oh di sini sudah dipenuhi oleh teman-teman mitra ini. Jadi tidak usah masuk lagi. Kita lagi ke wilayah-wilayah ini supaya tidak terjadi penumpukan sumber daya pada saat tanggap. Jadi pada intinya bahwa siapa saja bisa terlibat di dalam posko ketika terjadi bencana. Jadi bencana apa saja, ini siapa saja bisa terlibat di dalamnya. Nah, mungkin kita sedikit tidak berbicara lagi kaitan dengan gempa, karena tadi Bapak katakan bahwa ketika gempa 6,5 kita masyarakat harus waspada. Paling kurang ini pernah BMKG mencatat bahwa 6,5 bisa menimbulkan tsunami. Dan ini setelah dari sini saya juga akan lebih waspada ketika terjadi, karena kebetulan saya berada di daerah yang sedikit berisiko. Nah, kaitan dengan gini Pak, kita bicara berkaitan dengan tadi. Bapak juga selaku koordinator BMKG NTT. Nah, kaitan dengan musim kering nih. Tahun 2021 ketika di bulan Juni NTT sudah berada di musim kering. Di 2022 dia berubah lagi Pak. Ini tidak lagi memang ada angin, tapi sudah beberapa kali NTT ini dilanda hujan. Termasuk Kota Kupang yang Juni tidak pernah ada hujan. Di bulan Juni tiba-tiba ada hujan. Ini ada apa sih Pak? Ya, kami sering koordinasi dengan teman-teman di klimatologi, di Altari, di stasiun meteorologi dan stasiun maritim. Ini pemicunya salah satunya adalah ada fenomena La Nina.
La Nina tapi tidak kuat ekstrim, tapi masih ada fenomena La Nina yang diperkirakan akan berakhir akan melemah sekitar bulan Agustus September ini. Jadi ada kemungkinan kita itu masih mengalami hujan-hujan, tapi tidak seperti hujan waktu musim hujan kemarin. Tapi di tahun ini kita masih ada fenomena La Nina masih ada terjadi sampai sekitar bulan Agustus September itu fenomena La Nina itu akan hilang sendirinya, makin melemah itu. Jadi pemicunya itu Pak, ada tekanan udara yang ada di wilayah selatan dan utara itu, kemudian ada fenomena yang disebabkan oleh adanya La Nina itu. La Nina itu sudah mulai ada ini Pak, sudah agak kuat, tapi dia akan lama-lama akan makin melemah sampai sekitar bulan Agustus Agustus September. Karena gini Pak, kita terus terang bahwa sebagai masyarakat awam, ketika ini tidak lazim terjadi, artinya bahwa tadi Bapak jelaskan bahwa ini karena pengaruh La Nina, tapi sebagai masyarakat awam karena tidak lazim terjadi, kita berpikir jangan-jangan ada ada dampak bencana lagi nih. Dia seperti itu, ternyata tidak Pak, tidak. Ini kan kita sudah prediksi dan tahun kemarin juga diprediksi BMKG, dan awal tahun kemarin sudah prediksi kemungkinan nih kemarau di sini masih ada sedikit hujan lah istilahnya gitu. Jadi intinya bahwa kami prediksi bahwa ini adalah kemarau basah, karena di dalam musim kemarau itu masih ada terjadi turun hujan Pak, masih ada kemarau basah. Tapi kami akan mengevaluasi terus temuan itu. Fenomena itu akan kita sampaikan kepada masyarakat. Dari stasiun klimatologi mereka akan memberikan evaluasi curah hujan bulan kemarin dan memberikan prediksi hujan di dalam tiga bulan ke depan, bulan sekarang sampai bulan Agustus seperti apa gitu. Ya, nah Pak Kalak, bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BPBD dengan BMKG? Ini karena kita, kalau tadi Pak Margi katakan bahwa ini kita NTT mungkin tahun ini kita sebut sebagai kita berada pada musim kering basah ya Pak ya, kemarau basah karena masih ada beberapa titik hujan dan sebagainya. Beberapa bulan masih ada hujan. Nah, bagaimana koordinasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur? Ya, baik. Koordinasi antara BMKG dengan BPBD itu sangat baik sejauh ini. Bahkan sebagai misalnya saya dengan kemarin terkait informasi potensi gempa dan tsunami, itu saya berkomunikasi, kita ada media grup grup WhatsApp, dan saya minta untuk dijelaskan kepada publik, dan teman-teman BMKG menyikapi itu dengan membuat rilis pers. Saya juga pernah sekali dengan Pak Kepala Stasiun Meteorologi Eltari, itu bahkan malam saya bisa menyampaikan, Pak segera klarifikasi informasi yang beredar di masyarakat, dan itu secara sigap teman-teman membuat rilis pers dan seterusnya. Jadi koordinasi kita sangat baik. Jadi prinsipnya begini, bahwa BMKG itu berada pada sektor hulu. Mereka yang menyampaikan peringatan. Kita sudah mulai masuk musim kemarau, misalnya kemarin sudah disampaikan. Selalu disampaikan setiap 10 hari, per 10 hari mereka menyampaikan rilis itu. Misalnya kemarin di rilis Dasarian 3 Mei, itu sudah disampaikan bahwa tinggal 2 zona musim. Ada 92% zona musim di NTT, ada 21 sudah mulai masuk musim kemarau. Yang masih ada hujan itu ada zona musim 242 dan zona musim 262. 242 di Manggarai Barat, Bajautan, Manggarai Timur. 262 itu di Kabupaten Kupang, Belu, dengan saya lupa itu daerahnya. Jadi itu masih terjadi hujan, dan kami di BPBD berdasarkan informasi itu kemarin sudah melakukan rapat koordinasi penanganan kekeringan, antisipasi kekeringan. Siapa yang ikut rapat? Teman-teman dari BPBD Kabupaten Kota, teman-teman dari lembaga agama, teman-teman dari lembaga mitra, MDMC, siap siaga, kemudian forum pengurangan risiko bencana, kita undang, kita bahas. Bahwa sudah ada rilis bahwa kita sudah mulai masuk musim kemarau. Tetapi kita belum kering. Kita belum kering, karena apa? Karena masih ada hujan. Oleh karena itu, walaupun kita sudah masuk musim kemarau, tapi warga masyarakat yang tinggal di daerah lereng, di pinggiran sungai, daerah rendah aliran sungai, tetap harus waspada karena masih terjadi hujan, sehingga kemungkinan longsor, bencana longsor, banjir itu masih terjadi. Dan kemarin minggu dini hari itu terjadi tanah longsor di Kabupaten Manggarai. Puji Tuhan tidak terjadi korban jiwa, ada 2 rumah terdampak, dan warga keesokan dengan pemerintah
langsung kemudian menangani material longsoran itu. Sehingga saya selalu menyampaikan walaupun kita sudah masuk musim kemarau, tetapi masih terjadi hujan, kita tetap waspada. Karena seperti tadi sudah dijelaskan masih ada La Nina ini yang mengakibatkan musim kemarau yang basah. Seperti itu. Nah, Pak Margi, artinya bahwa kita saat ini sudah berada di musim musim kering atau musim kemarau ya, kita sampai musim kemarau. Tapi masih turun hujan. Apakah ini juga tepat untuk misalnya petani menggarap lahan untuk menanam? Kalau masalah penanaman itu sebetulnya bukan fokus kami, Pak. Ya. Kami hanya memberikan informasi dengan curah hujan seperti ini, intensitas seperti ini, bentuk istilahnya sifat hujannya seperti apa. Itu kami memberikan informasi ke BPBD, ke pertanian dan lain-lain yang berhak untuk memberikan informasi kapan bertani ya instansi dinas pertanian, Pak. Karena mereka punya analisa sendiri. Kami hanya memberikan informasi saja. Yang menganalisa lanjut untuk pertanian, kapan petani mulai bernanam atau tidak itu dinas pertanian. Ya ahli-ahlinya mereka di sana. Nah, Pak Kalak, tadi Bapak katakan bahwa mungkin beberapa hari yang lalu sudah dilakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi kekeringan yang selalu berulang tahun di NTT. Mungkin daerah kita daerah tropis yang selalu setiap tahun kita mungkin musim keringnya lebih panjang. Nah, dalam rakor itu apa yang bisa kita bagikan kepada masyarakat berkaitan dengan antisipasi kekeringan ke depan ini? Kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Tapi puji Tuhan kita belum mengalami kekeringan. Oleh karena itu saya kira pemanfaatan air juga kita sudah mulai berhemat. Sudah mulai hemat dari sekarang sebelum kita sampai. Kita berharap kita tidak mengalami kekeringan seperti beberapa tahun lalu. Karena 2020, 2021 kita La Nina. Apakah 2022 La Nina lagi? Kita belum tahu. Karena BMKG belum menyampaikan itu. Tetapi feeling saya kok sepertinya seperti itu. Jadi kemungkinan tahun ini kita sepertinya musim kemarau tetapi kita tidak kering seperti tahun lalu. Jadi kalau kita kekeringan tuh di Kota Kupang sebenarnya sederhana, Pak John. Kalau kita ke pesan tangki air hari ini, kalau 3 hari baru sampai, itu berarti kita sudah masuk di puncak. Salah satu tanda. Kalau masih belum pesanan telepon sore antar masih aman. Jadi kita berbagi untuk supaya mulai hemat memakai air. Jadi kalau mulai masuk kekeringan, apalagi dengan angin, keluar rumah pastikan kompor itu mati, padam. Pastikan colokan-colokan listrik itu sudah dicabut. Supaya kalau kita meminimalisir terjadinya kebakaran. Itu penting supaya kita jaga dari rumah kita. Apalagi di hunian-hunian yang padat. Apabila terjadi di satu rumah, maka akan sangat berdampak kepada tempat-tempat yang lain. Bisa masif. Oleh karena itu kita perlu amankan dari diri sendiri, dari keluarga sendiri. Supaya lingkungan kita tidak merasakan dampak, tidak menjadi menerima dampak. Jadi salah satu untuk kita antisipasi kekeringan adalah air itu perlu kita hemat, Pak ya. Kita memang harus di situ kita mulainya. Nah, mungkin kita sudah tidak punya banyak waktu lagi sebagai closing statement berkaitan dengan topik kita antisipasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Apa yang ingin disampaikan Pak Margi kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur? Artinya gini, NTT adalah daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan dan lain-lain. Dan kemudian bencana itu tidak bisa kita cegah, bukan artinya tidak bisa kita tahan, kita stop, tapi memang akan terjadi terus. Kita harus sadar seperti itu. Yang perlu masyarakat ketahui bahwa kita harus mulai belajar mitigasi. Apapun yang lakukan kita harus belajar mitigasi tentang, walaupun mitigasi tentang gempa bumi, tsunami, banjir, longsor dan lain, banyak perlu ada mitigasi. Masyarakat perlu belajar tentang itu. Dan masyarakat juga harus tahu bahwa yang berhak memberikan informasi adalah dari BBD dan BMKG. BMKG hanya memberikan informasi. Apapun yang diinformasikan oleh BBD itu adalah sumbernya di BMKG. Jadi harus lebih percaya, tidak harus langsung cari ke BMKG. Langsung terdekat mana BBD. Karena yang sampai ini kadang-kadang masyarakat saya lihat masih belum percaya dengan BBD. Informasi tsunami Pak misalnya. Dari BMKG harus turun. Padahal saya bilang kepada masyarakat kayak isunya seperti tahun kemarin tsunami. Ini BBD, percayalah mereka. Karena mereka informasi dari kami, dari BMKG. Jadi apapun yang diinformasikan ke BMKG, pasti akan kami informasikan ke
stakeholder terkait, BPBD. terutama BPBD. Jadi Oke. apapun yang informasi tentang bencana, tentang cuaca, tentang gempa, tsunami yang dikeluarkan oleh BPBD itu valid, artinya sumbernya dari BMKG. Sumber BMKG. Oke. Bapak Amros. Ya, baik. Karena kita tinggal di wilayah Provinsi NTT dengan potensi bencana, ya, gempa bumi, tsunami, kekeringan, banjir, longsor, kemudian cuaca ekstrim. Nah, setiap orang harus peduli pada keselamatan diri sendiri. Karena seperti tadi saya sampaikan, keselamatan orang pada saat terjadi bencana karena dia menolong diri sendiri, dia peduli. Kalau dia tinggal di mana dia harus cari tahu. Saya tinggal di sini di lereng kah? Di pinggir kali kah? Oh, bencana ini yang bisa saya. Kalau ragu-ragu atau kesulitan, ada RT, ada pemerintah setempat, tanyakan. Ada BPBD kabupaten kota, tanyakan itu. Lalu kemudian peduli, karena pengurangan risiko bencana akan bisa kita capai apabila warga peduli pada keselamatan. Lalu kemudian yang kedua, hindari menyebarkan berita bohong. Kalau ada berita tentang bencana, pastikan sumber informasinya harus valid. Kalau tidak, diamkan saja informasi sampai di Anda, jangan diteruskan. Karena apabila informasi itu tidak valid, bisa menimbulkan kepanikan. Kepanikan itu bisa meningkatkan jumlah korban. Oke. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Margiono, Kepala Geofisika Kelas 1 Kupang, juga selaku Koordinator BMKG NTT. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ambrosius Kodo, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT yang sudah hadir berbagi bersama kita. Dan kita harapkan bahwa memang koordinasi akan terus dilakukan oleh BPBD dan BMKG untuk mengeluarkan hasil rilis ketika terjadi kegempaan. Tapi yang pastinya bahwa ketika terjadi bencana alam, pemerintah akan hadir di tengah-tengah masyarakat, tergantung kita sendiri. Paling kurang seperti Pak Ambrus katakan tadi bahwa kita harus mulai dari diri kita, menyelamatkan, bagaimana cara menyelamatkan diri kita, baru orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih saudara, demikian perbincangan kami dalam Dialog Publik TVRI kali ini, dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.